sikap dari yang bijaksana, kita menghadapi pasar modal tidak tenggelam dan tidak lari ke gunung, tapi kita menghadapi dengan filter, yaitu filter core business-nya dan filter bagaimana struktur keuangannya. Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah. Ya, jadi ini yang bertanya tentang pasar modal. Memang pasar modal itu adalah sekarang sudah menjadi satu keniscayaan di satu negara. Kita tidak bisa menggerakkan ekonomi kita tanpa adanya pasar modal. Nah, untuk ini kita hanya punya 3 pilihan. Tentang pasar modal ini kita hanya punya 3 pilihan. Pilihan pertama, kita tenggelam di dalamnya. Artinya kita mengikuti seluruh apa yang ada di pasar modal saat ini. Dengan mengatakan, ya saya bagian dari pelaku ekonomi, kemudian di Indonesia sudah ada OJK yang mengawasi, sudah ada aturan mainnya, segala macam gini, saya ikut aja. Seperti halnya di Wall Street Amerika, seperti halnya di Bursa London, seperti halnya di Bursa Hong Kong, di Bursa Nikkei Jepang, saya ikut aja. Nah, ini namanya kecebur. Berarti kita kecebur habis dengan apa yang ada di tempat konvensional, karena kita ikutin aja. Itu apa yang terjadi pertama. Yang kedua, saya nggak mau sama sekali dengan pasar modal, saya tidak akan berurusan sama sekali dengan pasar modal. Ya sudah, apapun yang terjadi, terjadilah. Nah, ini kita uzlah, kita lari ke gunung dalam tanda petik. Kita lari ke gunung, kita tidak mau ada hubungannya sama sekali dengan pasar modal. Itu yang kedua. Jadi saya benar-benar akan menghindari pasar modal. Nah, yang ketiga adalah saya karena ada di Indonesia, saya karena pelaku ekonomi, saya akan menghadapi pasar modal, cuman saya pakai filter. Oke, apa filternya? Pertama yang disebut dengan filter fundamental dan core business. Nah, saya lihat dulu ini apa usahanya, apa kegiatannya, bagaimana dia menjalankan kegiatan usahanya. Saya akan jauhi yang berkaitan dengan makanan yang haram, minuman yang haram, saya akan menjauhi hotel-hotel yang bergerak tidak sesuai syar'i, saya akan menghindari pornografi, saya akan menghindari perusahaan yang tidak bertanggung jawab dengan lingkungan, saya akan menghindari perusahaan yang tidak peduli dengan kesehatan misalnya. Nah, itu kita atau ada perusahaan yang berbuat sesuatu yang madorot. Ada yang berkaitan dengan senjata, ada yang berkaitan dengan tembakau, ada yang berkaitan dengan hal-hal yang tidak diinginkan oleh Islam. Nah, kita keluarkan. Oke. Dan saya tidak akan memilih saham-saham yang berkaitan dengan bank, dengan asuransi, dan kegiatan pasar modal konven. Nah, kita keluarin semua itu. Nah, kemudian analisa yang kedua adalah, ini lebih dalam sih, yaitu dari mana dia mengelola uangnya. Apakah pinjam dari konvensional, atau dia tidak, ataukah dari modalnya saja. Itu lebih complicated lagi. Nah, jikalau kita keluarkan saham-saham yang seperti itu, yang haram dan yang konven, nanti akan adalah saham-saham yang sesuai dengan kriteria yang digariskan oleh Dewan Syariah MUI. Nah, alhamdulillah sekarang Dewan Syariah MUI itu sudah mengeluarkan disebut dengan DES, Daftar Efek Syariah. Jadi ada saham-saham yang ada di pasar modal ternyata sudah bersih daripada keterkaitan dengan hal-hal yang tadi itu. Nah, disinilah sikap dari yang bijaksana, kita menghadapi pasar modal tidak tenggelam dan tidak lari ke gunung, tapi kita menghadapi dengan filter, yaitu filter core business-nya dan filter bagaimana struktur keuangannya. Nah, alhamdulillah sekarang sudah mulai banyak yang disebut dengan reksadana syariah, demikian juga sudah banyak teman-teman yang mengelola untuk berinvestasi di syariah. Nah,
Tapi terkadang kita masih kesulitan ketika si perusahaan ini bagaimana mengelola keuangannya, struktur pinjamannya, dan struktur ekuitasnya kadang-kadang tidak terlalu mudah untuk dilihat. Tapi minimum jikalau kita fokus di usaha-usaha, di jenis usahanya saja, itu sudah lumayan aman gitu. Alhamdulillah. Jadi jangan lari ke gunung dan jangan tenggelam, kita hadapin, kemudian kita hadapi bersama-sama dengan filter seperti itu.